warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Fitri dalam channel belajar online Solusi Belajar di Era Digital. Anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Tidak terasa ya, minggu ini kita akan melaksanakan penilaian harian bab literasi, buku fiksi dan non-fiksi. Sebelumnya, seperti biasa, Bu Fitri akan membahas soal yang pertama untuk kalian jadikan bekal untuk melaksanakan penilaian harian minggu ini. Kalau begitu, langsung saja kita mulai pembahasannya. Baik, pembahasan soal literasi buku fiksi dan non-fiksi, kompetensi dasar 3.9 dan 4.9, artinya ini soal yang pertama ya, yang sudah kalian kerjakan. 1. Bacalah kutipan cerpen berikut. Aku pun bertanya seperti biasanya, biar apa ayah? Biar kamu tidak sombong jadi manusia. Zahra, ujarnya sambil tersenyum, lalu mengecup keningku seperti biasanya. Di tengah orang yang berlomba-lomba menjadi patung lilin, ayah adalah salah satu orang dari sedikit orang yang memilih untuk tetap menjadi manusia. Watak tokoh ayah pada kutipan cerpen tersebut adalah A. Sombong, B. Rendah hati, C. Bijaksana, D. Tabah. Kalau menurut kalian? Ya, karena di sini ada kutipan di tengah orang yang berlomba-lomba menjadi patung lilin, ayah adalah salah satu dari sedikit orang yang memilih untuk tetap menjadi manusia. Patung lilin ini ibarat patung itu kan dibuat-buat ya, artinya dibuat oleh manusia. Jadi dirinya itu tidak dalam keadaan sebenarnya. Dia menjadi patung di situ. Kemudian lilin ini seakan-akan dia bercahaya, ingin dilihat orang, menyombongkan diri, intinya seperti itu. Tetapi si ayah ini dalam kutipan cerpen di soal nomor 1, salah satu dari sedikit orang yang memilih untuk tetap menjadi manusia. Jadi dia menjadi dirinya sendiri, dia tampil apa adanya, dia tidak mau menyombongkan diri. Berarti lawan dari menyombongkan diri adalah rendah hati. Baik. Soal nomor 2. Bacalah potongan cerpen berikut. Ya, aku gadis normal layaknya yang lain. Tanpa satu kaki bukanlah masalah. Tanpa satu kaki bukanlah penghambat untuk meneruskan segala mimpi yang tersimpan dalam diri. Aku bisa menjalani semuanya. Aku bisa menghirup udara pagi. Aku bisa menari walau hanya di kursi roda. Aku bisa sekolah lagi. Semoga aku pun bisa membuat catatan manis untuk orang yang mengasihiku, biarpun anggota tubuhku tak lengkap. Amanat pada kutipan cerita tersebut adalah A. Kekurangan tidak menghalangi kita untuk berkarya. B. Kita tidak boleh mencela orang yang kekurangan. C. Seharusnya kita kasihani orang yang kekurangan. D. Hendaklah menghargai orang yang kekurangan. Kira-kira yang cocok menjadi amanat atau pesan moral atau hikmah yang bisa kita ambil dari potongan cerpen ini pada soal nomor 2 adalah ya, betul. Jawabannya A. Kekurangan tidak menghalangi kita untuk berkarya. Karena di sini sudah dijelaskan ya bahwa dia si tokoh aku ini memang seorang yang tidak pantang menyerah. Dia dengan kekurangannya itu dia jadikan sebagai motivasi atau semangat untuk dia tetap berkarya. Jadi bukan penghambat walaupun dia tidak memiliki anggota tubuh yang utuh. Seperti itu. Nomor 3. Soal nomor 3, bacalah cerita berikut. Bagi nenek, wibawa terus harus dijaga agar orang di luar kriya mau menghargainya. Kriya itu rumah ya. Kenyataannya, memang nenek bisa mengatur keluarga. Bahkan Ida Bagus Tugur, suaminya, tak akan berkutik hanya dengan batu kecil. Anehnya, nenek hanya pandai membaca kesalahan-kesalahan yang dibuat suaminya. Tapi dia tidak lihai membaca kesalahan anak kesayangannya. Anak lelaki satu-satunya yang teramat dia kagumi
dan terlalu sering membuat masalah itu. Pembuktian latar suasana tidak nyaman dalam kutipan novel tersebut adalah kalian sudah belajar tentang latar. Latar itu dibagi menjadi 3, ada latar tempat, waktu, dan suasana. Di sini digambarkan bahwa pada suasana dalam cerita ini ada ketidaknyamanan. Kira-kira apa ketidaknyamanannya? Iya, jawabannya B. Nenek selalu menjaga wibawanya. Oleh karena itu mungkin tokoh-tokoh yang menyertai nenek ini merasa tidak nyaman karena wibawanya itu. Kemudian soal nomor 4, bacalah kutipan cerpen berikut. Senyuman terindah darimu. 2 minggu sudah kau pergi, meninggalkan jejak-jejak abadi di hidupku. Warnanya mulai kusam, sayang. Warnanya mulai kusam, sayang. Bukan mungkin lagi, karena usia kita sudah tua. Aku tak pernah menyangka bahwa minggu lalu adalah hari terakhir kita berkumpul bersama anak-anak yang kita cintai, yang sudah kita besarkan dengan kasih sayang. Dari dekapan seorang ayah sepertimu, itu sangat membuat kami tenang. Tema dari kutipan cerpen tersebut adalah ide dasar cerita. Kira-kira ide dasar cerpen pada soal nomor 4 ini adalah kehilangan. Ya, karena di sini ada kutipan kalimat yang menunjukkan kehilangan. Aku tak pernah menyangka bahwa minggu lalu adalah hari terakhir kita berkumpul bersama anak-anak. Kemudian diteruskan, dari dekapan seorang ayah sepertimu itu sangat membuat kami tenang. Jadi si tokoh aku dalam cerita ini merasa kehilangan. Soal nomor 5, bacalah kutipan cerpen berikut. Bingkai cadar ungu. Malam hari seperti biasanya, gadis yang akrab dipanggil Aisyah ini meletakkan tangannya di depan jendela kamarnya. Wajahnya sadari tadi menghadap ke langit yang bertaburan ribuan bintang. Dan kret, bunyi pintu kamarnya terbuka, sontak Aisyah langsung memalingkan wajahnya ke arah pintu tersebut. Di sana sudah berdiri seorang gadis sebayanya sedang tersenyum. Aisyah, besok kamu ikut ya ke pesisir pantai, ucap gadis itu yang ternyata adalah Aurel. Dia adalah sahabat dekat Aisyah. Penampilannya tidak begitu tertutup. Ia berpakaian rok mekar sampai menutupi mata kakinya. Lengan baju hanya sampai sikunya. Dan rambut Aurel dikuncir satu laksana mirip ekor kuda. Buat apa aku kesana, Rel? Tanya Aisyah. Ya, kamu bisa refresh otak kamu dan bisa bermain dengan alam, jawab Aurel dengan meyakinkan Aisyah. Aku bisa refresh otakku dengan membaca lantunan ayat suci Al-Quran dan berkunjung ke masjid jika ingin bermain dengan alam, ucap Aisyah dengan panjang lebar. Ya sih, tapi kamu ikut dong besok. Ya sih, tapi kamu ikut dong aku besok, please, pinta Aurel dengan menunjukkan raut muka yang penuh permohonan. Ya sobatku, terang Aisyah yang menerima ajakan Aurel. Girang Aurel dengan memeluk Aisyah. Tema dari kutipan cerpen tersebut adalah sama dengan soal sebelumnya, tema adalah ide dasar cerita. Kira-kira ide dasar ceritanya adalah persahabatan. Sudah jelas ya? Di sini digambarkan persahabatan Aurel dan Aisyah. Soal nomor 6, bacaannya sama dengan soal nomor 5 atau soal sebelumnya. Pertanyaannya berbeda. Alur yang terdapat pada kutipan cerpen tersebut adalah jalan cerita atau rangkaian peristiwa yang terjadi dalam sebuah cerita. Alur dibagi menjadi 3, yaitu ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kira-kira kutipan cerpen pada soal nomor 6 adalah alur maju. Betul sekali. Karena di sini tidak dijelaskan mundurnya cerita
atau dia menoleh ke masa lampau atau masa lalu. Jadi alurnya adalah alur maju. Soal nomor 7. Sama bacaannya dengan soal sebelumnya, hanya soalnya saja ini yang berbeda. Bacaannya sama, maksudnya tokoh Aisyah pada kutipan cerpen tersebut adalah, ini kira-kira karakternya gitu ya, karakternya atau sifat atau watak tokoh Aisyah pada kutipan cerpen tersebut adalah kira-kira apa ya? Ya, jawabannya C. Aisyah ini seorang yang baik, dia setia kawan, ya, artinya dia mau menerima ajakan Aurel meskipun sebenarnya dia kurang setuju awalnya. Kemudian dia alim karena dia lebih alim dan taat agama karena dia sebenarnya lebih memilih, ini kutipannya, dia lebih memilih merefresh otaknya dengan membaca lantunan ayat suci Al-Quran dan berkunjung ke masjid jika ingin bermain dengan alam. Berarti jawaban atau karakter atau penokohan yang cocok dengan tokoh Aisyah adalah baik, setia kawan, alim, dan taat agama. Soal nomor 8. Bacalah penggalan novel tersebut. Bacalah penggalan novel berikut. Rumah idaman di kampung Melayu yang tidak dapat dinamakan besar, sudah disambung dengan pelampang ke muka, lalu dihiasi dengan daun-daun beringin dan bunga-bunga teratai. Bunga kertas yang berumbi-umbi pun tidak pula ketinggalan, sebagai lazim diperbuat di kampung tiap-tiap ada perhelatan. Unsur intrinsik yang dominan pada penggalan novel di atas atau novel tersebut adalah titik-titik-titik. Unsur intrinsik adalah unsur yang ada di dalam karya sastra. Pilihannya adalah A. alur cerita, B. perwatakan, C. latar, D. tema. Ini sebenarnya E-nya tidak ada ya, dihapus saja, tidak apa-apa. Jadi, kira-kira unsur intrinsik yang paling banyak atau paling dominan dalam kutipan atau penggalan novel soal nomor 8 adalah latar. Karena di sini pertama, di kalimat pertama di kampung Melayu, ini sudah latar. Kemudian ke muka itu juga latar, lalu dihiasi dengan daun-daun berumbi-umbi tidak pula ketinggalan sebagai lazim diperbuat di kampung-kampung tiap ada perhelatan. Di kampung-kampung tiap ada perhelatan juga latar. Kemudian ini tampaknya suasananya menyenangkan, ceria, gembira gitu ya. Jadi unsur intrinsik atau unsur yang ada di dalam karya sastra yang paling banyak, yang paling dominan adalah latar. Soal nomor 9. Bacalah kutipan novel Koala Kumal di bawah ini. Jam kerja gue selesai pada 11 malam. Pada saat itu, gue baru bisa ngeliat handphone kembali setelah seharian di silent. Dan hari itu, gue menemukan 15 miss call dari Trisna. Radit, gila 15 miss call, ada gempa bumi, pesawat jatuh, Dorjo operasi kelamin lagi. Trisna, lo di mana sekarang? Kutipan novel di atas dibuka dengan konsep, kira-kira dengan konsep apa? Awalnya ini adalah pembukaan ya, berarti dibuka dengan jam kerja gue selesai pukul 11 malam. Berarti sudah jelas mendeskripsikan waktu. Ya, betul. Soal terakhir, soal nomor 10. Bacalah kutipan novel berikut. Begitulah takdir membentuk suatu kisah yang sangat panjang hanya untuk menyatukan kedua orang tersebut. Setelah melalui banyak kesedihan dan waktu, akhirnya mereka diberi kesempatan untuk bersama. Kalimat dalam kutipan novel di atas merupakan jawabannya. Kalau misalkan cerita, struktur teksnya dulu yang sudah Bu Fitri jelaskan di cerita imajinasi atau cerita-cerita yang lain, itu pasti ada orientasi, kemudian ada
Orientasi itu pendahuluan ya atau pembuka cerita, kemudian ada komplikasi, awal dari konflik atau masalah, kemudian boleh diberi klimaks atau puncak dari cerita atau puncak masalah dari cerita, kemudian ada resolusi. Resolusi itu adalah penyelesaian dari konflik, penyelesaian dari komplikasi atau klimaks. Kemudian boleh diberi amanat secara tersirat atau tersurat. Berarti kira-kira kalimat dalam kutipan novel ini ya, itu yang cocok struktur apa kalau dimasukkan dalam cerita? Ya, tepatnya adalah struktur amanat. Struktur amanat atau di nama struktur biasanya bisa disebut struktur koda, KODA. Itu adalah struktur amanat. Karena di sini dijelaskan bahwa di cerita itu begitulah takdir membentuk suatu kisah yang sangat panjang hanya untuk menyatukan kedua orang tersebut. Setelah melalui banyak kesedihan, berarti ada hikmah yang bisa diambil, ada pesan moral yang bisa diambil, ada nilai yang terkandung di dalamnya. Berarti jawabannya adalah amanat. Selesai. Terima kasih anak-anak. Anak-anak, demikian pembahasan soal bab literasi buku fiksi dan non-fiksi yang pertama. Untuk video selanjutnya akan Bu Fitri bahas soal yang kedua. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton pembahasan soal yang sudah Bu Fitri jelaskan. Sampai bertemu di video berikutnya ya. Selalu jaga kesehatan dan tetap di rumah. Bu Fitri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.